Shalom, selamat pagi untuk Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Apa kabar untuk kita sekalian? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih, setia, dan penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita setiap harinya. Mari kita selalu meminta pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadikan selalu firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita setiap harinya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita satu di dalam doa kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami tunduk kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan segala syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Ya Tuhan, segala aktivitas kami di hari ini, kami mau melandaskannya dengan arahan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bantu kami agar kami dapat mengerti setiap firman-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Ulangan pasal 4 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan Ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik, yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apapun yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa. Kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu, maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu.
Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil bagiannya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain, dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir. Di depan matamu engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia biarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar. Dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan, engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan membiarkan kepadamu menjadi milik pusakamu. Seperti yang terjadi sekarang ini, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, tema perenungan kita pada hari ini ialah jangan dilupakan. Terkadang kita di dalam kehidupan kita mendapatkan masalah karena kita sering lupa. Ada sebuah cerita, suatu ketika ada seorang ibu-ibu yang meminta tolong terhadap temannya untuk menjemput anaknya ketika pulang sekolah, karena ibu tersebut berada di luar kota. Dengan mudah, sahabat dari ibu ini menyanggupi untuk menolong temannya. Yang menjadi masalah ketika saat itu ialah saat pukul 15:15 WITA, ibu dari teman yang ingin menjemput anak tersebut baru menyadari bahwa ia lupa untuk menjemput anak temannya. Itu berarti bahwa anak tersebut sudah menunggu sekitar 1 jam di sekolahnya. Ibu itu pun meminta maaf kepada temannya, dan sejak saat itu ibu tersebut selalu menuliskan catatan di handphonenya dan agenda supaya kejadian serupa tidak terulang. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, sama seperti manusia pada umumnya, orang Israel juga rawan terhadap penyakit lupa. Oleh karenanya, Musa menasehati dan meminta bangsa Israel untuk selalu mengingat Tuhan yang selalu menjawab setiap seruan orang Israel. Dan yang kedua ialah selalu mengingat ketetapan dan ke-10 perintah Allah. Yang ketiga ialah mengingat pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir yang Tuhan lakukan. Dan yang keempat ialah mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan telah lakukan bagi bangsa Israel. Itulah alasan mengapa Musa meminta mereka untuk melawan
lupa mereka. Jika bangsa besar seperti Israel yang telah melihat secara langsung kasih, mujizat dan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan bagi mereka, tetapi mereka masih saja memiliki potensi untuk melupakan Tuhan, bagaimana kita di dalam kehidupan kita? Sama halnya dengan ibu-ibu yang tadi di dalam cerita kita, ia mengatasi masalah lupanya dengan mencatat atau menuliskan di not HP-nya. Begitu pula kita di dalam kehidupan kita, agar kita tidak melupakan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita untuk senantiasa menuliskan segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dan perkara ajaib yang selama ini Tuhan lakukan di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita, ataupun di dalam jiwa kita. Maka dari itu jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita untuk tidak lupa akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita yang senantiasa kita rasakan setiap harinya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini selalu mengingatkan kita untuk tidak lupa akan kasih Tuhan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali menundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang ada dalam surga, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mengingat kasih setiamu di dalam hidup kami, agar hidup kami tidak jauh daripadamu ya Tuhan. Tuhan, di dalam doa kami ini, kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati jemaat-Mu di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap usaha, di dalam setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pendidikan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau berkati mereka satu persatu. Engkau berikan kesehatan, kekuatan di dalam diri mereka ya Tuhan, agar mereka dapat menjalankannya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga datang mendoakan jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan datang menjamah setiap sakit penyakit yang mereka rasakan. Ya Tuhan, kami juga datang mendoakan segenap jemaat-Mu yang dalam pergumulan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau pun yang akan menjadi perisai di setiap pergumulan yang mereka rasakan. Engkau akan menjadi jawaban dari setiap pergumulan-pergumulan yang mereka rasakan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga datang mengucap syukur bersama dengan jemaat-Mu yang mungkin dalam sepekan ini merasakan sukacita atas pertambahan usia ataupun sukacita yang lainnya ya Tuhan. Kami datang bersama-sama mengucap syukur atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan negara kami yang tercinta ini ya Tuhan, yang pada saat ini sedang dilanda wabah virus COVID. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga yang akan menyertai kami satu persatu agar kami tidak terkena wabah virus COVID. Ya Tuhan, semua doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita kembali ke kehidupan kita dan mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita.